Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Silanasa. Saya dari Prodi MPI 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya dapat tentang pengantar studi Islam dan juga untuk menyelesaikan soal terakhir dalam UAS kemarin. Baik, berikut saya akan membahas tentang materi yang bisa saya dapat dari pertemuan-pertemuan kemarin. Bab 1, sumber ajaran Islam. Di kalangan para ulama, sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan akal pikiran digunakan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, yang bisa disebut dengan ijtihad, yaitu kemampuan. Nah, Al-Quran di sini adalah kitab suci yang berisi firman Allah, di mana yang diwahyukan kepada malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap, dengan dimulai dari surat Al-Fatihah dan berakhir dengan surat An-Nas, dan ini disyariatkan kepada umat Islam. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan yang berhubungan erat dengan hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada manusia. Ijtihad adalah suatu kemampuan atau kesanggupan akal pikiran untuk memahami persoalan-persoalan yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, fungsi Al-Quran adalah sebagai obat, sebagai nasihat, sebagai pengontrol kehidupan manusia, sebagai jalan dari kehidupan manusia. Sedangkan fungsi hadis yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara global, umum, yang mutlak. Sedangkan ijtihad berfungsi sebagai modernisasi hukum Islam, dan di mana ijtihad itu sebagai pedoman untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru. Bab selanjutnya, aliran-aliran ajaran Islam. Ada 3 aliran dalam Islam. Yang pertama aliran kalam, dan yang kedua aliran fikih, yang ketiga aliran tasawuf. Aliran kalam yaitu ilmu tentang kalam, di mana membahas dasar-dasar ajaran dalam agama Islam. Aliran fikih secara terminologi adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma, qiyas, dan lain-lain yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang meliputi ibadah, muamalah, munakahat, dan lain-lain. Sedangkan aliran tasawuf adalah secara istilah, aliran tasawuf itu berasal dari kata suf yang berarti bulu domba, di mana hal ini melambangkan kesederhanaan seorang sufi yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan perilaku seorang sufi. Aliran tasawuf dibagi menjadi 2, yaitu tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Bab selanjutnya adalah perkembangan metode pemikiran Islam. 1. Tradisi Islam. Secara global dibagi menjadi 3 dalam bentuk nalar, yaitu nalar bayani, nalar burhani, dan nalar irfani. Nalar bayani adalah pemikiran Islam, metode pemikiran yang menekankan pada konteks nas dan dikualifikasikan oleh logika sebagai penarik kesimpulan. Nalar burhani secara etimologi yaitu bukti yang terperinci atau jelas. Secara logika, burhani yaitu cara berpikir mendalam untuk memutuskan sesuatu. Yang ketiga, nalar irfani. Nalar irfani ini berkaitan dengan ilmu mistik yang khusus, di mana yang berkaitan dengan adanya Tuhan, yang berhubungan dengan kasaf atau ilham, yaitu terungkapnya rahasia-rahasia oleh karena Tuhan. Hal ini terungkapnya rahasia-rahasia oleh karena Tuhan, di mana diperoleh dari hati yang suci. Selanjutnya, penerapan produk pemikiran hukum Islam, di mana produk hukum Islam ini adalah hasil kerja atau hasil pemikiran ahli fikih atau pakar hukum Islam yang membahas tentang hukum Islam tersebut.
Nah, sumber-sumber hukum Islam ini adalah Al-Quran, hadis, dan pemikiran atau al-ra'yu. Ketiga hukum ini berkaitan dengan sumber nilai dan norma. Bentuk-bentuk produk pemikiran hukum Islam ini untuk mengatur kehidupan manusia, kehidupan dalam beribadah, kehidupan dalam urusan agama. Terus penerapan hukum produk Islam ini berupa fikih sebagai fatwa yang didasarkan kepada undang-undang atau cikal bakal yang sebenarnya hal ini tuh sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, di mana pemikiran produk hukum Islam ini harus sesuai dengan esensi hukum yang telah diatur oleh undang-undang itu sendiri. Adalah studi Islam dan masalah aktual. Yang pertama, gender. Gender adalah konsep perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai bentuk sosial dan budaya yang bukan bersifat biologis. Kedua, Islam dan gender. Secara prinsip, perbedaan dua jenis kelamin ini sejajar di hadapan Allah atau Khalik, di mana ada beberapa jumlah nas yang berbicara mengenai kesetaraan perempuan dan laki-laki. Yang pertama, statement umum kesetaraan. Yang kedua, wanita dan pria. Asal usul, amal, terus saling kasih dan mencintai, jaminan sosial, saling tolong menolong, dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, aborsi. Aborsi merupakan pengeluaran janin dari rahim seorang perempuan yang secara disengaja dalam keadaan hidup ataupun mati. Dengan kata lain, menggugurkan kandungan. Yang keempat, demokrasi. Demokrasi adalah kekuasaan atau kekuatan pada rakyat, di mana sistem kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang terakhir, perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini ini adalah perkawinan atau pernikahan di muda, di mana hal ini disebabkan karena adanya persoalan tertentu yang mengharuskan seorang pasangan untuk menikah di usia muda. Permasalahan pernikahan usia dini ini sangat umum dalam kehidupan masyarakat di lingkungan kita. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih buat Bang Esam sudah mendidik saya dan juga teman-teman dengan baik dan penuh kesabaran. Semoga apa yang Bang Esam berikan bisa bermanfaat bagi kami ke depannya tentang pengantar studi Islam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa saya dapatkan atau bisa saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari penjelasan saya, dan mohon maaf apabila tingkah laku saya atau selama ada di kelas kurang berkenan di hati Bang Esam dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.